Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saputri dengan NIM 2023 dari Prodi PGSD kelas 2R. Di sini saya akan mempresentasikan materi berkaitan dengan tugas mata kuliah Pendidikan Agama yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya SIG MPDI dengan tema Bagaimana Membumikan Islam di Indonesia. Pada dasarnya, setiap muslim dan muslimah diwajibkan untuk membumikan Islam kepada orang lain. Ketentuan semacam ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam barang siapa yang tidak memikirkan Islam atau berdiam diri dalam kemaksiatan dengan tidak tergabulnya doa. Kenyataan ini menunjukkan bahwa hukum dakwah atau membumikan Islam adalah wajib, sebab tuntunan untuk mengerjakan yang terkandung di dalam nas-nas yang berbicara tentang dakwah dalam bentuk pasti. Indikasi yang menunjukkan bahwa tuntunan dakwah bersifat pasti adalah adanya siksa bagi siapa saja yang meninggalkannya. Berikutnya metode yang dapat digunakan untuk membumikan Islam di Indonesia. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk membumikan Islam di Indonesia. Yang pertama, pendidikan. Dengan pendidikan dapat membangun institusi pendidikan Islam yang berkualitas dan menyediakan akses pendidikan agama yang luas bagi masyarakat. Kedua, dakwah. Dakwah menggunakan berbagai media dan platform untuk menyebarkan Islam dengan cara yang menarik dan relevan dengan konteks masyarakat Indonesia. Ketiga, pembangunan sosial. Melalui kegiatan pembangunan sosial dapat dilakukan kegiatan amal dan pembangunan infrastruktur sosial yang membantu masyarakat secara luas dan memperkuat citra positif Islam dalam masyarakat. Keempat, pemberdayaan ekonomi. Mengembangkan usaha ekonomi berbasis prinsip Islam dan memberdayakan masyarakat ekonomi lemah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kelima, dialog antar agama. Membangun dialog dan kerjasama antar umat Islam dan agama lain untuk memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi dalam membumikan Islam di Indonesia. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam membumikan Islam di Indonesia meliputi: pertama, pluralitas agama. Indonesia adalah negara dengan beragam agama dan kepercayaan, sehingga membumikan Islam memerlukan pendekatan yang sensitif dan inklusif untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Kedua, modernisasi dan globalisasi. Pengaruh modernisasi dan globalisasi dapat menimbulkan tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai Islam tradisional di tengah perubahan sosial dan budaya yang cepat. Ketiga, radikalisme dan ekstremisme. Munculnya aliran-aliran radikal dan ekstremisme dapat mengganggu upaya membumikan Islam dengan mengancam stabilitas sosial dan keamanan. 4. Ketidaksetaraan gender. Tantangan dalam membumikan Islam juga termasuk mengatasi ketidaksetaraan gender yang masih ada dalam infiltrasi agama. 5. Pendidikan dan literasi agama. Kurangnya akses terhadap pendidikan dan literasi agama yang berkualitas dapat menghambat pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam dan praktik yang benar. 6. Perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial dan budaya yang terus-menerus dapat mengubah pola pikir dan nilai-nilai masyarakat, sehingga memerlukan penyesuaian dalam upaya membumikan Islam di Indonesia. Berikutnya contoh-contoh konkret dari upaya membumikan Islam. Tentu berikut adalah beberapa contoh konkret dari upaya membumikan Islam di Indonesia. Yang pertama, pendidikan Islam.
pendidikan sekolah-sekolah Islam yang mengintegrasikan ajaran agama Islam dalam kurikulumnya, serta universitas Islam yang memberikan pendidikan tinggi dengan landasan Islam. Kedua, dakwah dan kegiatan keagamaan, penyelenggaraan ceramah, kajian, dan pengajian agama di masjid-masjid dan pusat-pusat kegiatan keagamaan lainnya untuk menyebarkan ajaran Islam dan meningkatkan pemahaman umat. Ketiga, pengembangan ekonomi berbasis Islam, pendirian lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, koperasi syariah, dan asuransi syariah untuk mempromosikan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Keempat, kesejahteraan sosial, pendirian yayasan dan lembaga amal yang memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk zakat, infak, dan wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Kelima, kepemimpinan Islami, pilihan pemimpin yang memiliki integritas, moralitas, dan komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kepemimpinannya baik di tingkat lokal maupun nasional. Keenam, media dakwah, penyelenggaraan program-program dakwah melalui media massa seperti radio, televisi, dan internet untuk mencapai audiens yang lebih luas dan memperkuat pemahaman akan Islam. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Kewajiban sebagai umat Islam untuk mememikan Islam sudah secara dalam berbagai hadis dan surat di Al-Quran. Banyak cara yang dapat ditempuh dalam memikat Islam di Indonesia. Kebangkitan atau kemajuan umat Islam, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tumbuh sangat bergantung pada sejauh mana mereka berpedoman dan berpegang teguh pada petunjuk-petunjuk, ajaran-ajaran, aturan-aturan, etika, dan norma yang mencakup segala aspek dan segi kehidupan manusia dimanapun mereka berada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.